Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show. Dan pemirsa di rumah, kami juga ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi. Langsung saja Anda dapat menghubungi kami di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, masih mengenai upaya pemenuhan kualitas pelayanan pasien melalui penyusunan standar pelayanan medis dan keperawatan pelayanan Islami menuju rumah sakit umum bersyariah. Nah, tadi di sini Pak Dayadi sudah menjelaskan ini Pak ya, begitu banyak standar-standar dan juga indikator yang dapat disebutkan sebagai rumah sakit dengan pelayanan bersyariah. Nah, tadi sempat terputus bagaimana sebenarnya unit pelayanan Islami yang sudah dibentuk ini, Pak? Baik, sebagaimana tadi sudah kita ungkapkan di awal, pelayanan Islami ini sudah berjalan. Waktu itu kebetulan saya baru bergabung di 2016. Baik. Tapi pelayanan yang kita berikan di rumah sakit, di pasien itu hanya lingkupnya pada taraf pasien yang paling dominan, perawat hanya sebagian saja. Bagaimana kondisi yang diberikan pelayanan Islami? Yang pertama, ada indikasi kadang-kadang pasien ini yang dia berobat ini karena psikologisnya terganggu, sehingga karena psikologisnya terganggu menyebabkan sakit fisik juga. Nah, ini yang kita coba ayomi, konselor-konselor kita coba menangani kasus ini. Alhamdulillah, dan ternyata kami berkesimpulan antara pasien yang ketika dia mendapatkan sakit secara psikologis juga berpengaruh terhadap fisiknya. Maka disinilah upaya kita, bagaimana orang yang sakit fisiknya atau sakit secara rohaninya, kedua-duanya itu kita berikan pelayanan dengan pelayanan misalnya doa bersama atau fadilah sakit yang dia derita, sampai kemudian kita coba membantu mereka dengan membaca doa secara bersama. Selain itu juga, dan itu yang dilakukan oleh konselor, kebetulan memang hanya unit pelayanan Islami pada waktu itu. Nah, yang memang berkecimpung di bidang itu terkait juga dengan bagaimana agar pasien yang sakit jangan sampai tidak ibadah. Sehingga di lapangan kita mendapati ada banyak argumentasi yang mereka itu ingin mendapatkan kepastian jawaban apa yang harus mereka lakukan saat ketika mereka dalam keadaan bernajis, atau bagaimana sholat mereka dalam keadaan sakit. Ini juga dijelaskan oleh para konselor yang ada di pelayanan Islami. Nah, selain itu pula ada yang disebut dengan terapi Al-Quran, atau dalam bahasa yang lebih dikenal di masyarakat umum itu disebut dengan ruqyah. Di mana ada pasien-pasien dengan gangguan-gangguan, kadang-kadang dia berobat tapi setelah didiagnosa tidak tampak secara medis tidak nampak. Sehingga kita coba mendekatinya dengan penyembuhan dengan menggunakan Al-Quran sebagai salah satu jalan yang memang telah Allah katakan dia itu bisa menjadi obat. Ada beberapa kasus, bahkan tadi pagi juga kita menangani, bukan hanya tadi pagi, pasien ini sudah berapa hari kita tangani, arahnya juga alhamdulillah sudah agak lebih baik daripada sebelumnya. Di mana di awalnya dia agak berontak, tidak senang, marah-marah, ini sekarang sudah emosi sudah mulai stabil, dan kemudian dia sudah mengenal orang-orang yang ada di sekitar. Ketika di awal dia tidak mengenal, bahkan neneknya saja dia tidak, agak ragu. Nah, sehingga alhamdulillah memang penyembuhannya agak lama, prosesnya lama, tapi kami berkeyakinan kami akan harusnya memberikan terus pelayanan itu di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, pelayanan yang selama ini diberikan sebelum mendapatkan sertifikat syariah adalah kita juga menangani pasien yang tadi kami katakan yang membutuhkan kematian yang terhormat, yaitu bagaimana mereka bisa mengucapkan kalimat yang bagus saat ketika sakratul maut mereka itu datang di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi itulah beberapa hal yang sudah kita lakukan, dan semoga upaya ini menarik simpati rakyat Aceh, khususnya Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, bahwa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa ini sudah kami upayakan semaksimal mungkin agar para pasien itu nyaman dan betah berobat. Kenapa pelayanan ini paling penting? Karena ketika sugesti masyarakat itu menganggap bahwa pelayanan ini tidak lebih baik daripada rumah sakit yang ada di negeri orang, maka mereka lebih rela membayar lebih ya, untuk ke sana. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal kalau kita lihat hanya dari segi pelayanan saja. Padahal dari segi medis penanganan yang sama dilakukan saja. Ini Pak ya. Nah, tapi tadi terkait dengan yang namanya sakaratul maut itu tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan. Mungkin artinya di sini apakah konselor juga harus selalu standby nih Pak berada di rumah sakit? Ya, itu petugas yang ada di tempat perawatan, misalnya pasien sudah dekat dengan terminal atau dekat sakaratul maut, langsung menghubungi petugas kami yang ada di unit pelayanan Islami. Jadi kami siap hadir dan kami dampingi terus dan kami talkin terus
Sehingga memang ada beberapa pasien sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Dayadi tadi, kita sempat mengantar dengan kalimah yang baik, yaitu kalimah la ilaha illallah, dan dapat dia terima dengan baik sehingga pasien ini meninggal dengan husnul khatimah. Dan di rumah sakit juga apabila seperti pasien kemarin tidak ada keluarga, kita mengurus sampai dengan memandikannya, lalu kita mengkafannya, juga dikebumikan pasien ini. Begitu baik kita layani pasien yang memang tidak ada keluarga di sini. Artinya itu juga dilakukan di Rumah Sakit Umum Meraksa sampai selesailah sehingga dikebumikan. Iya, selesai. Baik, oke. Nah ini juga artinya tidak ada lagi rasa was-wasan, dan juga begitulah bagaimana pelayanan Islami ini sudah mulai diberlakukan di Rumah Sakit Umum Meraksa ini. Baik, artinya juga melihat bahwa setiap rumah sakit punya kualitas, punya akreditasi ini ya Pak Malik. Nah, mungkin untuk Rumah Sakit Umum ini kan dulu sempat dari C naik ke B, dan ini juga akreditasi terakhirnya apa ini Pak? Ya, bisa saya jelaskan begini. Pada tahun 2009 kita dapat akreditasi B, waktu itu masih tipe C rumah sakit kita. Lalu pada 2015 kita kembali diakreditasi oleh KARS. KARS ini komisi yang dibentuk oleh pusat untuk menilai sebuah rumah sakit apakah layak atau tidak terakreditasi atau tidak. Nah, alhamdulillah kita dapat peringkat paripurna. Luar biasa itu waktu itu. Jadi ada 16 standar yang dinilai dan semuanya dinyatakan bagus, sesuai dengan standar. Artinya 16 ini, berbagai jenis 16 ini dinilai oleh pusat, tim KARS ini, apa yang kita lakukan di rumah sakit sudah sesuai dengan standar yang kita punya. Lalu mungkin kita tidak berpuas diri dengan itu, kita coba lagi untuk terakreditasi secara syariah, untuk menyambungkan dengan program Banda Aceh sebagai kota gemilang dalam bingkai syariah. Nah, ternyata alhamdulillah kita lolos dalam penilaian, dan itu bukan KARS yang nilai, khusus kalau syariah itu Mukisi namanya. Mukisi, baik. Mukisi, sebuah majelis yang berupaya untuk menilai semua rumah sakit apakah layak dikatakan sebagai sudah melaksanakan pelayanan syariah atau tidak. Nah, ada 2 sertifikat yang sudah kita kantongi, yaitu pertama dari KARS tentang akreditasi paripurna, kemudian dari Mukisi tentang pelayanan kita sudah berbasis syariah. Dan tentu kita juga bisa sampaikan di sini, sebagai manusia tidak ada yang sempurna, ya, walaupun sudah bersertifikat syariah. Tentu banyak sisi-sisi yang masih terlupakan atau masih yang perlu pembenahan berikutnya. Nah, ini yang butuh dukungan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat sendiri, keluarga pasien, dan teman-teman sesama sejawat yang bekerja di Rumah Sakit Meraksa. Kiranya dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, kita bersama-sama mewujudkan Rumah Sakit Meraksa itu menjadi rumah sakit yang bersyariah. Dan perlu saya sampaikan juga Mbak, bahwa untuk kategori rumah sakit daerah, jadi bukan provinsi ya, setingkat kabupaten kota se-Indonesia, kita adalah rumah sakit pertama yang dinyatakan bersertifikat syariah. Ini yang ya berbangga boleh, tapi paling tidak kita jangan menyombongkan diri ya. Kita tetap mawas diri, tetap melakukan ya koreksi-koreksi ke dalam apabila ada yang kelupaan, kealpaan, dan kita butuh bantuan masyarakat itu untuk mengingatkan kita. Kasih tahu, berikan saran. Ini sebaiknya seperti ini sesuai syariah, Nanti akan kita diskusikan dengan unit pelayanan Islami. Kita juga di rumah sakit itu ada komite syariah. Nah, komite ini sangat penting untuk menyatakan sebuah tindakan itu, sebuah pelayanan itu, sebuah kerjasama yang kita bangun dengan pihak lain itu sudah sesuai syariah atau tidak. Nah, ini yang membuat kita selalu bekerja dengan tentu standar-standar yang sesuai syariah. Demikian, Mbak.
kira-kira. Baik, nah artinya Pak Saifuddin Malik ini kan melihat juga dari Humas, tentu juga banyak menerima keluhan Iya. keluhan masyarakat. Iya. Nah mungkin salah satu keluhan ini juga untuk meningkatkan pelayanan Betul. Rumah Sakit Meraksa apa ini Pak? Jadi saya kira setiap hari ada keluhan. Ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Nah, insya Allah semuanya kita selesaikan dengan baik dan kita tidak marah-marah. Kalau ada saran, kalau ada kritik, silahkan saja. Hanya kita berdoa, kritik dan saran itu untuk kebaikan kita. Baik. Jadi tetap kita layani, kita coba jemantani apa yang menjadi keluhannya akan kita penuhi sejauh kemampuan kita ada. Saya kira setiap hari ada keluhan, terutama yang kecil-kecil nih. Nah, jadi selalu kita layani dengan baik. Insya Allah tidak ada yang tidak kita layani. Insya Allah sejauh ini kita tetap melayani semua keluhan yang ada. Iya. Terbuka. Sangat terbuka sekali di sini ya. Artinya sebuah rumah sakit memang sebuah artinya orang sakit ya, tempat orang sakit artinya di situ banyak kewas-wasan ya. Ada juga kepasrahan di sana dan juga mungkin perjuangan juga. Tapi yang penting adalah banyak juga salah satu keluhan yang dengan bagaimana pelayanan diberikan melalui etika dari apakah dari segi si perawatnya sendiri ataupun dokternya terhadap pasiennya. Mungkin ini kalau dari segi syariah seperti apa ini? Dari segi attitude-nya ini Pak? Yang sudah kita laksanakan dan juga sudah kita berikan informasi kepada seluruh karyawan-karyawati, karena kebetulan memang kita sejak sudah terbentuknya pelayanan Islami itu visi dan misinya juga sudah berubah total. Jadi visi kita dan misi kita itu memberikan pelayanan yang prima lagi Islami, bahkan ada nilai motonya itu sakit ibadah melayani itu ibadah. Sakit itu anugerah. Jadi artinya penghapusan dosa-dosa ini sehat Pak itu ya. anugerah ya. Jadi ada satu sistem atau ada satu hal yang kita lakukan di rumah sakit ini dengan kode 3S namanya. Baik. Yaitu sapa, senyum dan salam. Jadi sebagaimana yang sudah kita ungkapkan tadi, ketika ada orang yang sakit, saat ketika mereka sudah kita dekati secara emosional, dokter mendekatinya dengan cara emosional, senyumnya mereka, pelayanannya bagus, cara bicaranya lembut. Ini sudah ada sedikit atau setengah dari penyakitnya itu rasa-rasanya sudah hilang. Baik. Bahkan kami pernah mewawancarai salah seorang pasien kita dari Nagan, maka dia bilang, Ustadz kami senang. Kenapa senang? Di sini banyak orang basa-basi. Rupanya untuk sekedar basa-basi saja mereka senang. Basa-basi bagaimana? Hanya sekedar menanyai bagaimana kondisinya Pak, hari ini sudah jauh lebih baik atau lebih buruk atau macam mana. Sehingga mereka ketika kita menanyakan itu, belum lagi kita sentuh, apalagi sempat ada orang tua yang kita belai di kepalanya, kita doakan dia, maka secara emosionalnya sudah luar biasa. Maka masyarakat itu ketika sugestinya sudah seperti itu, tinggal hanya menunggu kepasrahan dia kepada Allah total, dan insya Allah sembuhnya akan segera. Nah, jadi kepada dokter, kepada perawat, kepada seluruh orang yang dia memang betul-betul menjadi pekerja di Rumah Sakit Meraksa, sekalipun sebagai seorang mahasiswa yang sedang magang di situ, koas di situ, kami selalu menyampaikan harus mengikuti juga kalian standarnya. adalah keluarga besar Meraksa, tunjukkan 3S itu. Nah, jadi seperti itu. Baik, tetap 3S ini ya. Sapa, senyum, sapa, salam. Salam. Ya, artinya juga ini harus terus diterapkan. Dari segi penyembuhan ternyata juga sangat membantu, ya, belum lagi dengan medis yang lainnya ini. Nah, tapi memang kita bicara dalam lingkup Islami yang kita ketahui bahwa Aceh dan juga tentunya Kota Banda Aceh mayoritas Islamnya. Nah, apabila ada pasien non Muslim Pak, ini seperti apa ini Ustaz? Ya, pelayanan diberikan. Baik, di Rumah Sakit Meraksa ada beberapa pasien yang hadir itu non Muslim. Tetap kita kunjungi, cuman kita tidak memberikan ajaran-ajaran Islam, cuman paling kita mengatakan bersabarlah terhadap sakit ini. Ini pasti ada sisi lain yang terkandung dalam sakit ini. Kalau memang mereka meminta ada nasihat dari agama, itu kita biasa hubungi kantor Kementerian Agama dan mereka hadir dan mereka akan diberikan
nasihat menurut sesuai agama mereka. Ya, seperti itu. Artinya juga untuk yang non muslim juga diprioritaskan ini, tidak ada perbedaan, cuma disesuaikan dengan agama yang mereka anut ya. Artinya juga ada pelayanan-pelayanan dari segi keagamaan, tidak hanya dari segi medis. Tapi untuk standar medis ini sama ini Pak ya? Betul. Sama. Nah, kemudian artinya ini sudah banyak hal yang berubah dari rumah sakit ini, artinya bagaimana lebih baik dan menuju ke rumah sakit bersyariah, tentunya juga kualitas dari SDM-nya ini terus ditingkatkan. Nah, ini mungkin Pak Saifuddin, bagaimana nih terus meningkatkan SDM yang ada di Rumah Sakit Umum Raksa ini? Ya, untuk sisi peningkatan kualitas SDM, kita punya unit di rumah sakit namanya Diklat. Baik. Ya, pendidikan dan pelatihan. Teman-teman di Diklat ini konsentrasi untuk melatih, mentraining, baik itu perawat kita, para dokter kita, bidan, dan para administrator kita, dan lain-lain sebagainya. Ini profesional ini akan dilatih sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Baik. Nah, kita malah sering mendatangkan para trainernya itu dari luar. Nah, dari luar kita undang untuk mentraining ini, agar semua standar-standar pelayanan itu sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Baik. Nah, itulah cara kita untuk meningkatkan kualitas SDM. Lalu ada juga yang bersekolah, kita berikan kesempatan untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, terutama itu teman-teman dokter kita mungkin mau ambil subspesialis lagi. Ya, ini memang program-program terbaik kita agar menjaga mutu layanan ke masa depan agar lebih baik lagi. Terpenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat itu, mudah-mudahan nantinya Rumah Sakit Meraksa bisa menyediakan layanan itu, jenis apapun itu. Tetapi ya tentu tidak secepat itu. Ya, kita harus tahapan demi tahapan. Demikian. Iya, ini semakin menarik bagaimana upaya juga pemenuhan bahwa kualitas pelayanan pasien melalui penyusunan standar pelayanan medis dan juga keperawatan pelayanan Islami menuju Rumah Sakit Umum Bersyariah. Dan kami juga masih menunggu partisipasi dari pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kami. Silakan saja langsung Anda bisa menelpon kami di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, ini menarik sekali bahwa ketika rumah sakit sudah berkonsep syariah sehingga pelayanan yang diberikan juga semakin maksimal, tidak ada lagi rasa was-was dan mungkin terkait bagaimana beribadah ketika sakit itu memang ada konselornya sendiri ini Pak ya dari unit pelayanan yang Islami. Nah, mungkin adanya unit pelayanan Islami ini menunjukkan bahwa memenuhi standar dari Rumah Sakit Bersyariah ini, Pak Dayadi, bagaimana? Ya, memang salah satu standar syariah itu adanya unit pelayanan Islami dan juga adanya yang kami sebut tadi DPS. Dewan Pengawas Syariah tadi. Dan adanya juga di dalam rumah sakit itu komite syariah yang memang secara tugasnya itu sama seperti komite medik yang segala hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terbaru atau kontemporer yang belum terbahas sehingga masyarakat menjadi tabu, di situ dibicarakan. Ketika nanti sudah mendapatkan kesimpulan, baru diangkat ke DPS untuk dibuatkan rekomendasi-rekomendasi yang itu juga diketahui oleh MPU setempat agar rekomendasi ini tidak salah arah dan tepat sasaran untuk kemaslahatan masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Meraksa. Jadi ini adalah dua indikasi ya. Selain juga nanti ada elemen-elemen lain. Kalau di KARS itu sebelah disebutkan oleh Pak Din tadi, maka kalau di MUKISI atau Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia ini juga mempunyai standar untuk agar bisa terakreditasi, yaitu mereka menyandarkan kepada maqasid asyariah. Yang di dalam maqasid asyariah itu juga nanti ada elemen-elemen. Salah satu elemen-elemennya adalah adanya pokja atau kelompok kerja, misalnya modal insani, itu yang berkaitan tadi yang sudah kami sebutkan, berkaitan dengan bagaimana kerjasama dengan rekanan, ijab kabulnya macam mana, kontrak kerja dengan pegawai baru dengan bagaimana, sehingga juga di awalnya sudah ada ungkapan di halaman pertama itu dengan ungkapan bismillah dan ada beberapa dalil-dalil Al-Qur'an yang kita pakai, hadis dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk agar permodalannya, pengrekrutannya ini sesuai dengan syariah.
Belum lagi nanti ada SPBBK yang memang khusus di bidang kerohanian, yang itu berkaitan dengan bagaimana penanganan pasien amputasi, bagaimana pelayanan anggota tubuh yang sudah dipotong secara syariah seperti apa, termasuk air, kemudian lain lagi yang berkaitan dengan itu juga pasien tahap terminal, kemudian kebutuhan pasien khusus macam mana, semuanya digambarkan di situ di Maqasid Asy-Syariah yang ada 5 tempat yang itu sudah terangkum di dalam buku Mukisi edisi 1438 Hijriah. Yang alhamdulillah kita sudah pegang buku itu dan sudah hampir sebahagiannya kita baca. Indikasinya semuanya sama seperti KARS, hanya bentuknya sudah dalam syariah. Baik, jadi tidak ada keraguan lagi segala bentuk dari segi manajemen kualitas SDM dan pelayanannya benar-benar sudah dilakukan secara syariah di Rumah Sakit Umum Raksa Kota Banda Aceh. Baik pemirsa, usai jeda berikut kami akan juga segera kembali, tetap bersama kami dalam program Talk Show.